warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati qana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya teman-teman semua yang saya hormati, Ketua program studi Dr. Handa Sugiharto MA dan Bapak Muhammad Zain MA sebagai dosen pengampu mata pelajaran manajemen dakwah ini, dan narasumber yang barusan Bapak Rifki Akbar SH dari Trade Center Emotwalili, dan teman-teman semua mahasiswa UIN dan yang hadir pada pagi hari ini mengikuti webinar tentang Majlis Ta'lim ini. Ya, dari materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zain dan Ustadz Rifki, Masya Allah, sebenarnya dua materi tersebut juga sudah cukup untuk kita gali bersama ya, bagaimana tren dari Majlis Ta'lim yang ada sekarang ini. Banyak banget ternyata trennya ya, dari mau pakai tren yang mana nih, mau pakai tren yang dengan menggunakan majelis zikir lah, atau tren menggunakan majelis kolbu atau majelis yang lainnya. Nah, kita bisa menentukan dan menyocokkan gitu, kira-kira di daerah kita, di tempat kita ini, apa nih yang cocok, yang bisa kita terapkan, jenis majelis taklim seperti apa yang mau kita bangun. Lalu dari situ juga kita bisa mengelompokkan lagi dari majelis taklim berbagai umur ya, mau semua umur kah, atau kita hanya segmentasi umurnya dari yang anak-anak, remaja, muda, atau kita mau yang orang tua. Insya Allah tuh udah dijelaskan sama Ustadz Muhammad Zain tentang tren dari Majlis Taklim. Ini udah menjadi keyword juga bagi kita untuk membuat strategi meningkatkan produktivitas remaja dalam Majlis Taklim. Nah, tadi juga sudah disampaikan juga oleh Ustadz Rifki ya, mengenai apa aja sih peranannya yang bisa kita ambil, dan bagaimana sih pemuda itu berperan dalam pengembangan strategi dalam Majlis Taklim ini. Nah, sekarang setelah kita mengetahui dari kedua hal tersebut, terus bagaimana kita untuk membangun sebuah strategi meningkatkan produktivitas remaja dalam Majlis Taklim. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit lagi. Nama saya Muklis. Saya di sini juga sebagai ketua dari Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia wilayah Jakarta Selatan. Mungkin saya di sini bukan hanya untuk menyampaikan materi, saya hanya ingin sharing saja, sharing tentang apa saja sih JPRMI yang sudah kita gerakan gitu kan, apa saja yang sudah kita laksanakan untuk program-program selanjutnya gitu. Nah, di JPRMI sendiri memang ini sudah lumayan lama ya berdirinya, dari tahun 2005-an, dan sekarang ini JPRMI sudah nasional, sudah ada di beberapa wilayah, di beberapa kota, ada di Sumatera, ada di Riau, ada di Papua, ada di Jakarta. Jadi kita udah terintegrate bagaimana JPRMI ini sudah menjadi nasional. Nah, kita kembali lagi mengenai strategi meningkatkan produktivitas remaja Majlis Taklim. Boleh di next. Nah, ini biasanya kalau saya mengisi sebuah Zoom, misalnya biasanya ada do and don'ts-nya, bagaimana kita biar kondusif dalam melaksanakan Zoom call ini ya. Nah, intinya tadi tidak kita jalankan semuanya. Oke, next. Nah, di sini saya ingin tahu juga, sebenarnya saya ingin mengirimkan Mentimeter, cuma takutnya dari teman-teman semua menggunakan handphone takutnya terkendala. Makanya saya minta teman-teman yang suka nyoret-nyoret, tolong dipilih coret di bagian yang sudah atau belum ya. Bagi teman-teman semua, apakah Anda sudah mengikuti Majlis Taklim? Ya, kalau misalnya sudah, coret di bagian sudah, jika belum, coret di bagian belum ya. Jadi biar saya ingin tahu aja, peserta hari ini kan sampai 200 orang ya, 200 orang. Kira-kira dari 200 orang ini berapa orang yang sudah kecemplung di Majlis Taklim? Berapa orang yang sudah
di manajemen dari Majelis Taklim, atau hanya sekedar ikutan juga, atau memang belum sama sekali, Kak? Belum sama sekali saya mengikuti Majelis Taklim. Bisa dicontohkan? Masya Allah. Keren ya. Berarti rata-rata sudah pernah mengikuti Majelis Taklim ya. Jadi memang kegiatan pagi hari ini targetnya memang ini ya, berarti berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Targeted. Oke, sudah next. Nah, dari training yang tadi ini tujuannya adalah, objektifnya adalah mengetahui fungsi dan tujuan dari Majelis Taklim, mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan Majelis Taklim, dan untuk mengetahui strategi meningkatkan produktivitas remaja di dalam Majelis Taklim. Saya sedikit ingin ngebahas tentang bagaimana tadi saya sudah dibahas juga oleh Pak Muhammad Zain dan Ustaz Rifki ya, mengenai fungsi dan tujuan dari Majelis Taklim. Ini saya sedikit ingin menyampaikan lagi, bisa di next. Ya. Jadi next. Oke, fungsi dan peranan dari Majelis Taklim ini secara garis besar yaitu pertama sebagai tempat belajar mengajar ya. Nah, bagaimana ini menjadi sebagai tempat belajar dan mengajar bagi masyarakat nih. Dia lebih menyatu dengan masyarakat, lebih intens dibandingkan di lembaga-lembaga pendidikan yang formal. Nah, yang kedua sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan. Jadi di Majelis Taklim ini sebagai lembaga pendidikan, pastinya pendidikan agama Islam, dan bukan hanya sekedar kependidikan, tapi di situ diajarkan juga keterampilan-keterampilan apa yang harus didapatkan oleh peserta dari Majelis Taklim terus, oleh jamaah Majelis Taklim tersebut. Seperti tadi yang Ustadz Muhammad Zain sampaikan ya, mungkin dari peserta Majelis Taklim ini ingin membutuhkan bagaimana cara membuat CV. Wah, berarti kita harus nih bikin materi tersebut. Itu kan suatu keterampilan juga. Atau keterampilan dalam seni tadi seperti hadroh. Nah, kita juga mungkin kelompok hadroh, bermain hadroh, bermain qasidah, bermain yang lain-lainnya tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga adalah sebagai wadah berkegiatan beraktivitas. Ya. Jadi karena Majelis Taklim ini sifatnya lebih bermasyarakat dan lebih intens, makanya disebut sebagai wadah kegiatan dan beraktivitas masyarakat atau golongan tersebut, sehingga Majelis Taklim ini tidak bosan ya kalau misalnya hanya sekedar menyampaikan pendidikan atau hanya menyampaikan hal-hal tentang agama, namun kita lebih bisa berkreativitas lagi, materi apa yang harus kita bawakan kembali gitu. Apa yang harus, kegiatan apa nih yang harus kita luncurkan gitu untuk menarik jamaah-jamaah yang lain sehingga tertarik itu untuk ikut dalam Majelis Taklim ya. Nah, kepada sebagai pusat pembinaan dan pengembangan. Nah, di sini sebagai peranan Majelis Taklim bisa sebagai membina dari jamaah dari Majelis Taklim ini dan dikembangkan. Jangan sampai orang yang mengikuti Majelis Taklim dengan orang yang tidak mengikuti Majelis Taklim itu sama aja. Jangan sampai seperti itu. Dia rajin ikut Majelis Taklim, tapi akhlaknya kok nggak jauh beda sih sama yang nggak ikut gitu. Nah, terus juga dia ikut Majelis Taklim, kok hidupnya begitu-gitu aja sih, nggak ada perubahan gitu. Nah, inilah yang harus kita lakukan, yaitu pembinaan dan pengembangan setiap para jamaah Majelis Taklim, sehingga orang-orang yang mengikuti Majelis Taklim ini ada perbedaannya, ada diferensi produknya, istilah katanya ya, ada perbedaannya dengan orang yang tidak mengikuti Majelis Taklim, sehingga orang yang tidak mengikuti Majelis Taklim ini dia akan tertarik gitu untuk ikut juga. Wah, kayaknya enak nih
kesimpulan tuh ikut majelis taklim sekarang hidupnya lebih nyaman gitu kan, kayaknya dilihatnya seneng terus ya, terus akhlaknya jadi baik gitu, ngajinya jadi bagus. Nah ini yang harus kita perhatikan ya, jangan sampai juga rajin ikut majelis taklim tapi belum bisa baca Quran. Jadi ya jangan sampai, ini harus diperhatikan banget tuh teman-teman yang memang sudah megang majelis taklim, tolong diperhatikan lagi jamaah-jamaahnya, jangan sampai hanya sekedar rajin ikut majelis taklim tapi untuk baca Qurannya belum lancar. Kelima adalah sebagai jaringan komunikasi ukhuwah dan wadah silaturahmi ya. Ya ini menjadi sebuah komunitas, menjadi ukhuwah, apalagi di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi ini benar-benar di masanya susah ya. Nah disinilah peranan majelis taklim harusnya lebih aktif lagi ketika pandemi ini ada. Jangan malah ketika pandemi ini ada karena tidak boleh kumpul-kumpul akhirnya majelis taklim ditutup. Tidak ada lagi pembinaan, tidak ada lagi pengembangan, tidak ada lagi proses belajar mengajar, tidak ada lagi komunikasi ukhuwah. Justru jangan seperti itu. Justru strateginya adalah ketika terjadi pandemi seperti ini, justru majelis taklim memegang peranan penting pada saat ini, mendata jamaah-jamaah dari majelis taklim, siapa-siapa saja di jamaahnya yang terdampak gitu ya. Jamaah-jamaahnya apakah ada yang kekurangan pangan gitu, apakah ada yang sedang kesusahan karena PHK atau kesusahan di masa pandemi ini. Nah inilah peranan dari majelis taklim. Jangan sampai jamaahnya ini kita tidak tahu keadaan kondisinya sekarang, karena memang 8 bulan ini kan cukup lama ya masa pandemi ini, sehingga memang kita udah nggak tahu lagi. Jangan sampai nggak tahu lagi, justru kita harus data dengan baik di jamaah-jamaah kita, dan kita tanya gitu kan, apa yang mereka butuhkan di masa ini, apakah mereka sudah cukup semuanya, seperti itu. Jadi sehingga mereka merasa memiliki terhadap majelis taklim ini. Nah intinya adalah majelis taklim berperan sebagai pembinaan umat alternatif yang ada di masyarakat ya. Majelis taklim ini lebih kepada yang tadi saya bilang, in touch-nya itu ya, dia lebih mengena gitu ketimbang pendidikan formal ya. Karena kalau pendidikan formal itu kan ya hanya sekedar, terkadang hanya sekedar proses belajar mengajar, namun dia tidak tahu setelahnya itu. Namun kalau untuk majelis taklim ini, dia memang lebih bermasyarakat, memang ada di tengah-tengah masyarakat, dan memang peranan ini lebih sangat penting dibandingkan sekolah mungkin ya, karena memang lebih bermasyarakat, dan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada majelis taklim ini lebih mengena. Makanya majelis taklim ini sering digunakan sebagai alat ya, alat para partai politik misalnya untuk mendekatkan dirinya untuk lolos dalam pilkada misalnya, seperti itu. Nah ini menjadi ini juga ya, menjadi perhatian kita juga. Tadi beberapa komentar ada yang sudah menuliskan gimana tuh kalau majelis taklim dijadikan alat sebagai pilkada. Nah selanjutnya adalah prinsip pengelolaan majelis taklim. Apa saja ini prinsipnya yang harus ada ketika kita mengelola majelis taklim? Yang pertama adalah penanaman nilai agama. Ini yang paling pertama banget, agama ya, penilaian agamanya, akidahnya, semuanya dan diperhatikan penanaman nilai agama. Tadi yang saya bilang, jangan sampai orang yang ikut majelis taklim dengan orang yang tidak ikut majelis taklim sama aja. Jangan sampai orang yang sering ikut majelis taklim ternyata belum bisa baca Quran, ternyata belum bisa belajar fikih, misal tata cara mandi lah, taharoh atau yang lainnya. Justru orang yang ikutin majelis taklim, dia harus ada penanaman nilai agama. Yang kedua adalah pengelola majelis taklim mengetahui SWOT-nya nih, SWOT analisis. Kita kan bicara tentang strategi ya. Kalau kita ingin bicara sebuah strategi, kita juga harus tahu juga majelis taklim kita ini SWOT-nya apa nih, strength-nya apa, weakness-nya apa, itunya apa. Nah ini analisisnya kita harus tahu. Terus yang ketiga adalah memiliki pedoman administrasi dengan baik ya. Jadi majelis taklim itu kalau bisa bikin kayak absen gitu kan, setiap jamaahnya di absen, kita ada punya database, namanya siapa, alamatnya di mana, pekerjaannya apa. Jadi ketika kita membutuhkan data tersebut, kita mempunyai ada.
Nah, terus yang terpenting adalah Majelis Taklim ini juga harus mempunyai izin gitu ya. Nah, ini sering banget orang lupakan. Sebenarnya Majelis Taklim itu bisa loh diproses izinnya hingga hubungin penyuluh kantor perusahaan agama ya, penyuluh dari agama. Tadi ada juga di kolom komentar, diurus gitu surat izinnya. Jadi ketika ada bantuan atau ketika ada hal-hal yang dari pemerintah, kita dapat mendapatkan bantuan juga dari pemerintah ketika kita memiliki izin dalam Majelis Taklim kita. Jangan sampai Majelis Taklimnya sudah puluhan tahun tapi tidak tercatat di negara, tidak tercatat gitu izinnya. Nah, ini kan sayang kan kalau misalnya sampai negara pun nggak tahu keberadaan Majelis Taklim ini ya. Saya memiliki pedoman dalam pelaksanaan pengajaran. Nah, dalam Majelis Taklim juga harus punya pedoman kurikulum yang mau disampaikan. Kurikulumnya apa saja nih yang mau disampaikan, dari akidah, tauhid, terus fikihnya apa, terus syariat, semuanya dibuat kurikulumnya sehingga nanti akan sistematis gitu, dan ustadz-ustadznya juga akan tahu dia harus menyampaikannya seperti apa, dan jamaahnya juga paham dengan berbagai kompleks dari keagamaan Islam ini. Nah, selanjutnya adalah memiliki POAC. POAC itu Planning, Organization, Accounting, and etc. Nah, ini mungkin saya lebih kepada lebih kepada strategi bagaimana kita membentuk sebuah Majelis Taklim itu yang lebih kekinian lah ya. Nah, makanya butuh banget peranan anak muda yang seperti Ustaz Rifki bilang. Kalau misalnya Majelis Taklim itu isinya orang tua doang, mana bisa, maksudnya bukan mana bisa ya, maksudnya kan karena remaja itu kan memang punya pikiran yang lebih fresh, lebih brilian lah, dia bisa menganalisis gitu ya. Kalau orang tua kan mungkin udah sibuk dengan kegiatannya, dengan ya hal-hal yang lainnya. Justru anak muda lah yang membuat analisis ini gitu, strategi ini. Nah, kita sampaikan, mungkin kalau misalnya kita belum megang, kita sampaikan kepada pimpinan Majelis Taklim, kita sampaikan, tapi kita analisis dulu. Misalnya kita sudah berada di Majelis Taklim, di masyarakat kita, coba kita analisis dulu SWOT-nya gitu ya. Strength-nya apa nih, kekuatan dari Majelis Taklim ini, atau mungkin kekuatannya mungkin di sini karena ada ustadznya memang sudah terkenal, udah kredibel. Kekuatannya juga mungkin lokasinya yang sangat strategis, itu juga menjadi sebuah kekuatan dalam Majelis Taklim misalnya. Terus weakness-nya apa nih, kelemahannya apa dari Majelis Taklim ini? Atau sebaliknya tadi saya bilang, kelemahannya ya mungkin tempatnya terpencil, itu juga jadi kelemahan. Nah, terus ketika kita mengetahui strength dan weakness kita tahu kita mengetahui dari Majelis Taklim kita ini apa saja kekuatannya dan apa kelemahannya, baru kita bisa mengembangkan lagi strategi apa yang mau kita sampaikan. Nah, ini kan mengenai dari internalnya ya. Strength and weakness ini berawal dari internalnya dulu. Di internalnya kita analisis dulu, setelah itu baru eksternalnya. Peluang apa yang bisa kita dapat dalam Majelis Taklim ini, dan ancamannya apa gitu ya. Yang kalau misalnya ada dari Majelis Taklim ini, sehingga kita juga bisa mengelompokkan hal tersebut dan kita bisa membuat sebuah planning yang mau kita jalankan. Jadi jangan sampai Majelis Taklim itu hanya sekedar berjalan saja, namun tidak ada program-program pencapaian apa saja yang mau dicapai selama 1 tahun misalnya. Terus dari satu tahun kita kecilkan lagi, dari setiap quarter apa saja yang harus kita improve, atas apa saja yang mau kita sampaikan. Nah, bagaimana sih komponennya dalam tadi yang saya bilang POAC-nya tadi ya, komponen untuk membangun sebuah acara dalam Majelis Taklim tersebut ya. Misalnya adalah pertama kita planning ya. Jadi kita bisa merencanakan proses menetapkan sasaran organisasi dan cara mencapainya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengorganisasi proses pengaturan dan alokasi tugas wewenang dan sumber daya untuk mencapai sasarannya. Sasarannya apa saja?
Nah, lalu baru kita activating-nya nih, proses menggerakkan orang yang agar bermotivasi, agar bisa orang bermotivasi untuk datang kepada majelis taklim ini. Lalu kita melakukan yang namanya controlling. Controlling ini bagaimana kita proses memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Nah, selanjutnya yaitu organization management ya. Ini saya sedikit ya, saya akan secara cepat saja menjelaskan karena perihal waktu ternyata sudah jam 11. Bagaimana sih cara kita memanajemen organisasi kita? Nah, kalau kita ingin manajemen organisasi, kita harus membagi dua hal, itu ekspektasi kita seperti apa terhadap majelis taklim ini dan goals kita apa yang mau kita capai dalam majelis taklim ini. Bagaimana tuh langkah-langkahnya dalam memanage sebuah majelis taklim yang memang memiliki strategi. Yang pertama adalah kita menetapkan tujuan. Kita menghitung nih sumber daya dan hambatan apa saja yang mungkin ada. Terus perencanaan proses kerja yang efektif, realisasi langkah demi langkah, dan menjaga keseimbangan motivasi. Menetapkan tujuan. Coba tentukan dulu tujuan pembelajaran yang spesifik. Gimana majelis taklim ini tujuannya seperti apa, kita catat. Yang pastinya becoming better than better before ya. Jadi mungkin kita ingin jamaahnya 100 orang kah, atau kita ingin tujuannya tidak ada di masyarakat kita yang buta Al-Quran lah gitu kan. Nah, cara kita mengidentifikasinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan yang namanya SMART ya dalam merencanakan tujuan ini. Tujuan itu harus spesifik, ya, spesifik apa saja dan measurable ya, bisa diukur, attainable, relevan, dan ada waktunya saja yang harus kita waktunya kapan gitu, berapa lama dalam mencapai tujuan ini. Nah, ini yang harus sangat kita perhatikan. Jangan kita bikin suatu tujuan, suatu targetan goals, namun kita juga nggak spesifik gitu. Pokoknya udahlah kita pengennya kayak tadi kayak majelis Rasulullah gitu. Berapa, terus kita ingin kayak kita harus punya langkah-langkah spesifiknya yang mau kita lakukan, dan langkah-langkah tersebut itu terarah dan bisa dicapai dengan kondisi kita yang saat ini. Selanjutnya adalah menghitung sumber daya dan hambatan. Nah, di dalam majelis taklim kita ini mungkin kita punya sumber daya apa saja yang bisa kita kembangkan, dan kemungkinan hambatan-hambatan apa saja ketika kita mengembangkan majelis taklim ini. Apakah resource itu bisa dari materi, atau dari social support, atau dari waktunya. Nah, fokus pada sumber daya pendukung dan bersikap realistis terhadap hambatan. Lalu kita bisa membuat perencanaan proses kerja yang efektif ya. Pertimbangkan yang tadi saya bilang jangka pendek dalam membangun kebiasaan, dan kita bisa maintain the long term transform habit ya. Bisa juga kita kalau bisa mempunyai jangka panjangnya bisa kita maintain, kita bisa kelola. Lalu realisasi langkah demi langkah. Nah, langkah-langkahnya apa saja yang mau kita lakukan ketika kita mempunyai suatu goals dari masalah ini? Apa yang harus kita lakukan, dan siapa yang akan terlibat dalam sini, dan di mana hal ini akan diterima juga. Long termnya apa yang akan kita lakukan juga, bagaimana cara mengatasi rintangan-rintangan yang ada dalam organisasi kita. Terus siapa yang akan terlibat, ya, kita harus tahu juga. Nah, yang terakhir adalah menjaga keseimbangan motivasi ya. Nah, inilah namanya organisasi ya. Kadang kita agak capek gitu, malas juga. Udah bete batik, kita udah melakukan sebuah acara majelis taklim ini kita rutin, cuma orangnya segini-gini aja gitu. Cuma kok nggak ada ininya nih, pengaruhnya nih. Nah, mungkin kita bisa bisa belajar lagi ya. Jadi mental kita bisa belajar lagi, kita bisa nulis, bisa membaca, mungkin kita harus mengembangkan emosional dan lain-lainnya ya. Nah, yang terakhir adalah saya ingin setiap majelis taklim ini mungkin teman-teman sekarang bisa bisa mulai menuliskan planning apa saja nih yang mau dilaksanakan terhadap majelis taklimnya. Hal apa saja yang mau disampaikan, hal apa saja yang mau kita buat, tolong itu setiap planning itu dicatat.
sehingga baru kita bisa membuat sebuah strategi yang kita harus kerjakan step by step-nya. Ya Ustadz, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ini ya, contohnya new planning ya. Yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi